Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Pada masa Rasulullah, pernah terjadi peperangan yang besar antara kaum muslimin dan kekaisaran Bizantium. Peperangan itu terjadi di Mu'tah, sebuah desa yang terletak di perbatasan Syam. Desa yang ada di tepi sungai Yordan ini kini masuk dalam provinsi Kerak wilayah Yordania. Di dekat kampung ini terjadi peperangan antar bangsa Arab yang sudah memeluk Islam dengan aliansi bangsa Arab pemeluk Nasrani dan bangsa Eropa. Bahkan beberapa literatur menyebutkan perang ini adalah perang pertama umat Islam melawan bangsa Barat. Karena berada di dekat desa Mu'tah, maka perang ini dinamakan Perang Mu'tah. Perang ini terjadi pasca perjanjian Hudaibiyah. Saat itu, Rasulullah mengirimkan delegasi ke berbagai kawasan untuk menyampaikan pesan damai agama Islam melalui surat. Salah satu delegasi dikirim pada Gubernur Basrah, Syurabil bin Am al-Ghazani, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Di tengah perjalanan, Al-Harits dicegat oleh Syurabil, seorang gubernur wilayah Balko di Syam, dan di bawah pemerintah Kaisar Romawi. Al-Harits diikat oleh Syurabil, kemudian dibawa ke hadapan Kaisar, lalu dipenggal lehernya. Pada tahun yang sama, utusan Rasulullah pada Banu Sulaiman dan Dat al-Talt, daerah di sekitar negeri Syam, juga dibunuh oleh penguasa sekitar. Ketika mendengar kejadian ini, Rasulullah merasa sangat terpukul. Rasulullah kemudian mempersiapkan suatu pasukan yang berkekuatan 3.000 prajurit. Pasukan ini merupakan pasukan Islam yang paling besar, karena sebelumnya tidak pernah terhimpun sebanyak itu kecuali dalam perang Ahzab. Dalam sirah Ibnu Hisham menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan ke perang Mu'tah dan menunjuk anak angkatnya, Zaid bin Haritsah, sebagai panglima. Apabila Zaid gugur, panglima pasukan digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Apabila Ja'far bin Abu Thalib gugur, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Pasukan Islam yang berjumlah 3.000 pasukan kemudian diberangkatkan. Ketika mereka sampai di daerah Ma'an, terdengar berita bahwa Heraklius mempersiapkan 100.000 pasukannya. Selain itu, kaum Nasrani dari beberapa suku Arab pun telah siap dengan jumlah yang sama. Mendengar kabar yang demikian, sebagian sahabat mengusulkan supaya meminta bantuan pasukan kepada Rasulullah atau memutuskan suatu perintah. Abdullah bin Rawahah lantas mengobarkan semangat juang para sahabat dengan mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan sungguh inilah yang kalian cari, yakni mati syahid. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya jumlah dan kekuatan persenjataan, tetapi kita memerangi mereka karena agama Islam inilah yang Allah muliakan. Bangkitlah kalian memerangi musuh, karena sesungguhnya tidak lain bagi kita melainkan salah satu dari dua kebaikan, yaitu menang atau mati syahid." Maka sebagian mereka berkata, "Demi Allah, Ibnu Rawahah benar." Setelah 2 hari berada di Ma'an, pasukan Islam bergerak menuju wilayah musuh. Mereka bertemu dengan pasukan Heraklius yang muncul dari wilayah Balko, yaitu dari Masyarif. Musuh semakin mendekat, sementara kaum muslimin berbelok ke arah Mu'tah dan bermarkas di sana. Mereka mempersiapkan diri untuk melakukan pertempuran. Sayap kanan dipimpin oleh Qutbah bin Qatadah al-Adzari, dan sayap kiri dipimpin Ubadah bin Malik al-Ansari. Di Mu'tah itulah kedua pasukan saling berhadapan. Pertempuran sengit pun dimulai. 3.000 prajurit kaum muslimin menghadapi serangan 200.000 prajurit Romawi. Suatu peperangan yang menakjubkan yang disaksikan oleh dunia dengan penuh keheranan. Itu semua karena angin keimanan telah berhembus sehingga menimbulkan berbagai hal yang menakjubkan. Zaid bin Haritsah, anak angkat kesayangan Rasulullah, memegang bendera dan mulai bertempur dengan keberanian yang luar biasa. Dua pasukan berhadapan dengan sengit. Komandan pertama ini menebasi anak panah pasukan musuh. Dia terus bertempur hingga akhirnya tertusuk tombak musuh
yang membuatnya tersungkur. Zaid bin Haritsah akhirnya tewas terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu juga bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia juga bertempur hebat. Ketika pertempuran semakin sengit, kuda Ja'far terkena senjata musuh. Namun Ja'far terus bertempur hingga tangan kanannya terputus. Ja'far lalu mengambil bendera dengan tangan kirinya. Bendera terus berkibar hingga tangan kiri Ja'far terputus oleh senjata musuh. Kemudian ia mengapit bendera dengan kedua tangannya yang masih tersisa. Dan bendera pun terus berkibar hingga ia terbunuh. Dikatakan bahwa seorang Romawi menebaskan pedang kepada dirinya. Karena itulah Allah memberikan pahala kepadanya berupa 2 sayap di surga yang dapat digunakan terbang kemana saja yang dia kehendaki. Sehingga Ja'far dijuluki At-Thayyar dan Dzul-Janahain. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salah seorang saksi mata yang ikut serta dalam perang itu, mengatakan bahwa terdapat tidak kurang 90 luka di bagian tubuh depannya, baik akibat tusukan pedang maupun anak panah. Kemudian Abdullah bin Rawahah pun datang menggantikan Ja'far bin Abi Thalib. Setelah menerjang musuh, ajal pun menjemputnya di medan peperangan. Dengan cepat, Sa'bid bin Akram mengambil bendera yang telah tak bertuan itu dan berteriak memanggil para sahabat Nabi agar menentukan pengganti yang memimpin kaum muslimin. Maka pilihan mereka jatuh pada Khalid bin Walid. Sebelum berita dari medan pertempuran sampai kepada orang-orang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berdasarkan wahyu yang diterimanya. Bendera dipegang oleh Zaid, lalu gugur, kemudian diambil oleh Ja'far, lalu gugur, kemudian meneteskan air mata, lalu berkata, akhirnya bendera diambil oleh salah satu dari pedang Allah, hingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Saat itu, Khalid bin Walid menunjukkan kepiawaiannya dalam menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai kesulitan yang akan menimpa mereka. Khalid bin Walid mampu bertahan menghadapi serbuan pasukan Romawi sepanjang hari. Keesokan harinya, Khalid mengubah posisi pasukan dan mempersiapkan dengan pola baru. Yang ada di garis depan diubah ke garis belakang, sayap kanan dialihkan ke sayap kiri, dan sayap kiri dialihkan ke sayap kanan. Saat musuh melihat hal itu, mereka terpedaya dan mengira pasukan Islam terus-menerus mendapatkan bantuan. Sejak saat itu, ketakutan sudah membayangi hati pasukan Romawi. Setelah pasukan saling memandang dan melakukan pertempuran sejenak, Khalid bin Walid menarik pasukan kaum muslimin sedikit demi sedikit sambil tetap menjaga komposisi pasukan. Mereka tidak dikejar oleh pasukan Romawi karena mereka menduga itu adalah siasat perang kaum muslimin yang berupaya melakukan serangan di padang pasir. Akhirnya, pasukan musuh kembali ke negerinya tanpa berpikir untuk melakukan tindakan pengejaran terhadap kaum muslimin. Sementara itu, kaum muslimin berhasil menarik diri dengan selamat hingga tiba di Madinah. Dengan kecerdikan dan kecemerlangan siasat dan strategi, pasukan Romawi mengalami kerugian yang banyak dalam perang tersebut. Itulah salah satu perang terbesar yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan jumlah pasukan tidak melunturkan semangat jihad para sahabat Rasulullah. Meski pertempuran antara kedua pasukan ini digambarkan sangat sengit, namun dilaporkan hanya 12 orang dari pasukan kaum muslimin yang terbunuh. Padahal jumlah korban tewas dari kaum musyrikin sangat banyak. Ini dapat dibuktikan bahwa Khalid bin Walid menghabiskan 9 pucuk pedang dalam perang tersebut. Hanya 1 pedang yang tersisa, yaitu hasil buatan Yaman. Semoga dari peperangan ini kita dapat mengambil hikmah bahwa pasukannya yang lebih banyak tidak selalu memenangkan pertempuran. Keimanan kepada Allah dapat menambah semangat jihad kita tanpa takut kepada musuh-musuh Allah. Wallahu a'lam bishawab.